ya. Nah, saya sengaja nih nggak buat lengkap biar pada mendengar ya. Jadi ada di usaha hukum itu ada berbagai kalimat, ada berbagai kata, tergantung siapa yang buatnya. Ada yang namanya remove the wax, ada yang namanya paraffin removal, ada yang namanya deparafinisasi, ya. Nah, tahap pertama ketika kita sudah mendapatkan preparat siap warna tadi, yang pertama kita buang tuh parafinnya dulu. Gimana cara membuangnya? Yaitu dengan menggunakan larutan yang bersifat hidrofobik. Atau yang biasa kita gunakan itu adalah apa? Yang kita gunakan adalah silol. Jadi, setelah kita dapat preparat tersebut, rendamlah ke dalam silol satu dan silol 2. Minimal 2 silol, tidak boleh satu silol. Karena kalau satu silol, nanti akan ada namanya artefak. Di mana ciri-cirinya itu ada beberapa bagian dari jaringan tersebut itu warnanya pudar atau tidak terwarna dengan tegas. Nah, itu terjadi kalau kita menggunakan silolnya hanya satu. Kita menggunakan dua nih misalnya, tapi ternyata masih ada tuh warna yang kurang jelas di berbagai tempat. Itu ah, itu bisa disebabkan karena silol yang kedua sudah mulai kotor. Jadi kita harus ganti. Ya, kalau untuk lab-lab yang punya teknik sendiri itu tidak diganti semuanya. Silol 2 dijadiin silol satu, silol 2-nya diganti dengan yang baru. Nah, silol yang satu yang awal itu dibuang, gitu ya. Nah, setelah didapatkan atau setelah kita melakukan proses membuang parafin tadi dari jaringan, maka kita bisa melihat eh, struktur sel inti maupun sitoplasma itu secara transparan. Karena pada dasarnya sel itu tidak ada yang berwarna, ya. Darah berwarna merah karena ada kandungan Hb-nya di situ, hemoglobinnya. Daun bisa warna hijau karena ada klorofilnya, ya. Karena sebenarnya sel itu tidak ada yang berwarna. Yang berwarna adalah zat yang ada di dalamnya. Ya, itu harus kita ingat dulu. Jadi saya ulang lagi, ketika sudah parafin itu lepas dari, pita yang sudah dibuang parafinnya, maka kita akan bisa melihat sel itu transparan. Kelihatan kalau kita mikroskop itu kelihatan ada batasan-batasannya. Nah, setelah kita buang parafinnya, maka kita lakukan tahap dehidrasi. Ada soal UKOM yang menuliskan dehidrasi, ada soal UKOM yang menuliskan hidrasi. Ada juga yang menulis ada yang menuliskan rehidrasi dan ada yang menuliskan hidrasi, ya. Itu urutan pertama deparafinisasi atau paraffin removal atau remove the wax yang pertama. Yang kedua adalah dehidrasi atau hidrasi. Jadi ada dua kata tuh. Pokoknya kalau kita nggak tahu apa nama yang sering dipakai, atau dalam soal hukum keluar tuh hidrasi. Sedangkan kalau diajarnya rehidrasi itu suka bingung biasanya ya. Jadi hati-hati, rehidrasi sama hidrasi itu sama. Nah, apa fungsi hidrasi? Fungsi hidrasi adalah mengembalikan kandungan air ke dalam sel, baik itu sitoplasmanya maupun intinya. Gimana tahapannya? Tahapannya mulai dari alkohol absolut, alkohol 95, alkohol 90, 80, 70, 50 Aquades. Kalau mau lengkap. Tapi kalau mau diputus nggak apa-apa. Yang penting hidrasi itu dimulai dari alkohol absolut. Misalnya mau dilanjut nih, alkohol absolut 95, 70 Aquades silakan. Dari absolut 90, 80, 50 nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada anggakan untuk rehidrasi, tapi wajib dimulai dari alkohol absolut. Gitu. Kenapa dimulai dari alkohol absolut? Karena sebelumnya sel tersebut
terisi dengan silol. Ya, jadi hidrasi, saya ulang kembali, selalu dari absolut, akhirnya adalah Aquades. Oke, kita lanjut. Nah, setelah rehidrasi sudah dilaksanakan, sudah selesai, maka kita lakukan dengan memberikan atau merendam jaringan tersebut ke dalam pewarna hematoksilin. Ya, berapa lama tergantung jenis hematoksilinnya. Kalau tadi deparafinisasi biasanya ada yang 10, ada yang 15, ya bahkan dari kampus negeri itu gitu ya, mainnya celup, silakan-silakan aja ya. Yang penting prinsipnya buang parafinnya, isi air gitu ya. Kemudian ketika di hematoksilin, nah hematoksilin ini ada berbagai macam jenis. Ada yang cepat masuknya, ada yang lambat masuknya ya. Nah, eh, hematoksin ini itu adalah zat warna yang mampu mewarnai dari inti. Namun, namun nih kalimat, hematoksilin tidak akan mungkin bisa mewarnai suatu sel jika tidak diberikan mordan atau agen pengikat. Ya, jadi ini ada yang kakak kelas kalian nih non-rek nih, ingin mengganti hematoksilin misalnya gitu. Pak, saya ingin mengganti hematoksilin dengan apa? Misalnya dengan ekstrak kembang sepatu. Mau pakai ekstrak apa? Bunga telang kayak gitu. Silakan silakan aja. Ada cuma saya sebutkan nih cuma Anda harus bisa pastikan bahwa zat warna itu tidak akan langsung nempel. Itu pasti harus ada mordannya, harus ada pengikatnya. Nah, pengikat ini itu ada berbagai macam, ada berbagai cara untuk sel itu seperti terlihat. Ada yang mengikat, ada yang mengikat antara zat warna dengan komponen sel. Jadi dia punya dua kaki lah gitu. Kaki satu dia berikatan, punya dua tangan ya. Tangan satu mengikat zat warna, tangan satu mengikat inti. Itu yang disebut dengan mordan atau binding agent. Tapi ada juga yang prinsipnya tidak seperti itu. Prinsipnya adalah seperti kita mewarnai balon gitu, balon bening tanpa warna. Kita masukin air yang berwarna, kemudian kita tutup balonnya, maka balon itu seperti berwarna, padahal balon tidak berwarna. Nah, itu pun disebut damordan. Jadi kita masukin dulu zat warnanya, sampai di dalam kita perbesar tuh zat warnanya, sehingga dia nggak bisa keluar. Itu pun disebut damordan. Ya, jadi saya tekan lagi, hematoksin tidak akan bisa mewarnai sel jika tidak ada mordan. Apa mordannya? Mordannya itu bisa menggunakan garam aluminium, bisa menggunakan Fe, tergantung jenis hematoksilinnya. Ya, nanti kita sebutkan, kemudian kalau Anda sudah belajar, mudah-mudahan masih ingat ya, hematoksin ada berbagai jenis. Ada yang regresif, ada progresif, ada juga yang wager. Ya, nanti kita bahas. Nah, setelah dilakukan pewarnaan hematoksilin, maka tahap selanjutnya adalah pencucian nih. Dicuci dulu ya, saya akan nggak nyebutin nih di PPT-nya, nggak usah disebutkan. Setelah direndam di hematoksilin, itu kita cuci di air mengalir, air yang deras tuh. Untuk apa dicuci? Untuk membuang zat warna hematoksilin yang tidak mengikat di komponen sel. Karena hematoksilin adalah zat warna yang mudah menggumpal, mudah membentuk partikel besar, sehingga ketika kita tidak cuci, maka akan terlihat bintik-bintik warna ungu kehitaman yang menutupi jaringan. Oke ya. Jadi ingat tuh di soal hukum suka seperti itu. Soal HTLM membuat suatu preparat. Hasil dari pengamatan menunjukkan adanya bintik-bintik hitam keunguan atau ungu kehitaman di atas permukaan. Apa penyebab dari gitu ya?
kasus tersebut. Nah, itu penyebabnya apa? Satu, hematoksilin tidak disaring. Karena kalau kita harus mau menggunakan hematoksilin, wajib disaring setidaknya 1 kali sehari sebelum dimulai. Ya, wajib tuh tiap pagi disaring. Kenapa? Karena dia menggumpal. Tapi ketika sudah disaring, tetap saja dia bisa menggumpal, namun untuk membersihkannya dan dicuci. Nah, setelah dicuci, ya, tahap selanjutnya adalah tahap bluing. Nah, ini ada sedikit beda nih, ya. Ini siapa sih yang kemarin yang kerja di lab PA nih? Saya balik ya, saya balik. Ini saya sebutkan ini teori yang di luarnya, di luar negeri ya. Tapi ada juga yang berbeda. Jadi saya sengaja kadang-kadang suka membuat itu sedikit ini, sedikit apa ya, sedikit ngasih kontradiksi ya. Nanti kita lihat. Nah, kita lanjut. Jadi ketika kita sudah cuci, kalau ada beberapa itu peneliti atau laboratorium di luar negeri itu setelah dilakukan hematoksilin adalah bluing. Tapi ada juga kalau di Indonesia, ya sebutkan di Indonesia ya, yang diusaha untuk uji kom, itu setelah pencucian di air mengalir, maka tahap selanjutnya adalah diferensiasi. Oke, nanti kita lihat. Ini saya sebutkan teori internasionalnya dulu ya, sebelum ke nasional nih. Nah, setelah tadi sudah dicuci, masukin ke dalam tab brewing untuk apa? Untuk membirukan dari warna hematoksilin, warna inti dari hematoksilin. Jadi nanti hasilnya setelah masuk ke bluing, itu warnanya menjadi biru nih, si intinya. Dan sitoplasma juga akan terwarna biru, tapi intensitasnya lebih rendah dibanding dengan inti. Ya, jadi ketika hasil keluar dari hematoksilin warnanya biru tuh. Warnanya ungu awalnya. Di inti ungu, sitoplasmanya ungu, tapi pudar. Kemudian masuk ke bluing, sehingga warnanya intinya biru, kemudian sitoplasmanya pun menjadi biru muda. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam diferensiasi namanya. Diferensiasi itu fungsinya untuk membuang hematoksilin yang mengikat di dalam sitoplasma. Tadi kan sebelumnya sitoplasma berwarna biru muda ya. Nah, karena nggak boleh tuh sitoplasma nggak mau terwarna tuh. Akhirnya kita buang. Kita buang dengan teknik diferensiasi atau destaining. Jadi ada nama lainnya tuh selain diferensiasi, ada destaining. Gimana cara kita menghilangkannya? Dengan menggunakan asam alkohol. Berapa persen? Bisa setengah, bisa 1%. Ingat ya, asam alkohol tuh jangan sampai lupa nih. Saya masih ingat masih banyak mahasiswa ya yang norek juga nih nggak bisa buat asam alkohol karena biasanya langsung beli. Sedangkan di soal UKOM nggak bisa gitu tuh. Biasanya dipaksa untuk gimana cara membuatnya gitu ya. Jadi kalau asam alkohol itu katakanlah 1%. Berarti satunya adalah asam, 99-nya adalah alkohol. Ya, kalau asam alkohol berarti satu bagian adalah HCl, pekat, 99 adalah alkohol, ada yang pakai 70, ada yang pakai 95. Ya. Nah, ketika kita celup ya, ini hanya main celup, nggak boleh direndam terlalu lama. Ketika kita celup hanya 1 atau 2 celup, maka sitoplasma itu akan pudar warnanya. Jadi hilang warnanya. Kemudian yang inti itu akan menjadi lebih eh, apa, agak lebih kutip. Kalau nih ya, tahap diferensiasi itu terlalu lama, apa yang terjadi? Semua warna itu akan hilang. Bang ya? Jadi semua warna akan hilang kalau waktunya terlalu lama. Seperti contoh nih soal hukum nih. Seorang ATM
membuat suatu pewarnaan hematoksin eosin. Hasil dari pengamatan di akhir menunjukkan inti tidak terwarna, sedangkan sitoplasma berwarna merah. Setelah dilakukan pengecekan terhadap pewarna hematoksilin, tidak ada masalah dari pewarna tersebut. Apa penyebab dari kasus di atas? Nah, kalau kita lihat tadi dicek hematoksinnya bagus, eosinnya dilihat ada, tapi kok intinya nggak kelihatan nih. Padahal hematoksinnya bagus. Nah, itu terjadi kalau kita merendam di larutan diferensiasi ini terlalu lama. Ya, tapi nih, diferensiasi ini hanya berlaku untuk hematoksin yang bersifat regresif. Kalau progresif, ini nggak perlu dilakukan. Karena progresif ini, waktu perendamannya lebih lama untuk hematoksilin, tapi dia tidak mewarnai sitoplasma. Kalau regresif, dia cepat mewarnai selnya. Tapi resikonya sitoplasma pun ikut ke warna. Makanya perlu diferensiasi. Oke ya. Nah ini hati-hati nih di soal hukum nih. Kadang-kadang di soal hukum, itu kita tidak pernah disebutkan jenis jenis hematoksinnya apa. Pokoknya seorang mewarnai hematoksilin aja. Nggak disebutin tuh hematoksilin jenis apa. Nanti kalau dalam soal hukum tidak disebutkan jenis hematoksilin, maka saran saya anggap aja itu adalah regresif. Artinya perlu diferensiasi. Ya, hati-hati tuh, banyak yang salah tuh. Ya, di tahapnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, saya sebutkan atau di Indonesia atau yang sering di soal, keluar di soal hukum, antara diferensiasi dengan bluing dibalik. Jadi kalau di Indonesia atau di soal hukum itu adalah di, deparafinisasi, rehidrasi, pewarnaan inti, dicuci, kemudian diferensiasi, cuci lagi untuk membuang kelebihan, baru bluing. Itu di Indonesia. Habis itu cuci. Ya, ingat, setiap kita mencelupkan ke larutan yang kimiawi, baik itu asam kah, basa kah, harus dicuci dulu untuk membuang kelebihan. Ya, wajib nih. Oke ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak kita lanjut ya. Jadi ingat ya, ada ya, silakan Taufik Hafiz. Izin bertanya Pak, untuk tadi kan di proses diferensiasi itu kan kalau terlalu lama jadi hilang semua ya Pak warnanya. Ya, Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu Pak, untuk pengulangannya itu dari mana lagi Pak? Dari hematoksilin atau dari mana Pak? oke. Gini, kalau misalnya kita kelebihan di kan habis dari hematoksilin, ini yang di Indonesia ya, hematoksilin diferensiasi. Kelamaan nih, ya kan? Nah, ketika kelamaan kan kita cuci dulu nih, kita cuci, kemudian hilang warnanya. Maka kita mulai dari hematoksilin. Nggak usah ke deparafinisasi. Kenapa? Kan udah hilang. Kan dia sudah masuk airnya. Kecuali, kecuali nih ya, ketika, nah ini saya sebutkan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang secara teori. Yang kedua, sudut pandang secara praktisi. Kalau sudut pandang secara teori, zat warnanya hilang nih akibat kelamaan si diferensiasi. Harus dilakukan, ya tinggal rendam lagi hasilin. Itu kalau bicara tentang teoritis. Tapi kalau di praktisi, pertanyaannya pernah nggak ada seorang TLM, analis teknisi, yang setelah melakukan pewarnaan hematoksilin dilihat di mikroskop?
Nggak ada biasanya mah. Setahu saya nggak ada tuh. Ketika sudah dimonting, baru dilihat. Kan itu yang terjadi biasanya ya. Pas ditutup sama entelan, baru kita lihat. Waduh, ini kurang nih. Nah, kalau misalnya setelah di entelan ternyata kurang warnanya atau hilang warnanya, maka kita hanya punya dua pilihan. Satu, potong kembali blok yang ada, kemudian warna ulang, atau copot cover glassnya dan warna ulang, yang kita sebut dengan restaining. Restaining itu adalah objek glass yang sudah ada preparatnya dan ingin diulang pewarnaannya. Gimana caranya kalau seperti itu? Pertama, lepaskan dulu objek gelasnya, rendam di silo. Itu bisa semalam, bisa 2 hari bahkan. Kalau tergantung dari si entelannya sudah berapa lama tuh preparatnya. Ketika sudah lepas objek gelasnya, maka kita cuci lagi dengan silo 2 kali yang baru. Sampai si entelannya atau mounting medianya benar-benar hilang. Baru kita ulang lagi tuh. eh, Seorang THM membuat suatu preparat jaringan dengan pewarna HE. Hasil dari pengamatan menunjukkan inti tidak terwarna sedangkan sitoplasma terwarna. Pada hasil pengecekan zat warna hematosilin, hasil kontrol kualitas bagus. Apa yang dilakukan atau apa penyebabnya? Yaitu terlalu lama. Apa yang dilakukan oleh seorang TLM? Mempercepat waktu diferensiasi. Apa yang dilakukan untuk mengembalikan warna tersebut? Rendam kembali di hematoksilin. Ya, nanti kalau ngelihat soal ukom nih gitu ya. Kalau untuk yang sito-histo, mudah-mudahan kalau ada mulai ada perbaikan, ya akan seperti itu soalnya. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Bisa dipanggil Pak Topik? Pak Topik yang di lab PA ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Nah, oke ya. Jadi kalau tadi apa yang dilakukan kalau udah keburu pucat begitu, ya rendam lagi aja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di lab tuh kadang-kadang nggak tahu nih jenis hematoksin ya, progresif ataupun agresif. Kita lanjut. Setelah sudah sudah dibuang tadi dengan diferensiasi, kemudian kita celup lagi ke air untuk membuang kelebihan larutan diferensiasi, maka kita berikan pewarna eosin. Ya, pewarna eosin itu bisa dilarutkan dengan aqueous atau bisa dilarutkan dengan alkohol, tergantung dari perorangan. Ya, depending on personal preference. Tuh. Ya, jadi ini yang kadang-kadang saya ingin juga tekankan gitu ya ke mahasiswa dan juga mungkin biar biar tidak ada yang terzolimi nih ketika uji kom nanti gitu ya. Karena ada beberapa soal yang menyebutkan bagaimana cara membuat larutan eosin. Nah, eosin ini kalau kita membuat bebas sebenarnya. Mau diencerkan sama alkohol boleh, sama aquades boleh, nggak ada masalah ya. Nah, kalau misalnya apa persentasenya ada yang pakai setengah, ada yang pakai tiga, silakan-silakan saja. Itu tergantung dari keinginan setiap orang dan standarnya emang 5 ya, tapi nanti waktunya adalah tergantung dari hasilnya. Oke ya, kita ulang lagi. Jadi ketika sudah di hematosilin, saya ulang ya, saya gambarkan yang di Indonesia. Ketika sudah di hematosilin, cuci, diferensiasi, cuci, bluing, cuci, baru eosin. Ya. Nah, sorry saya lupa. Tadi saya sebutkan
kalau diferensiasi menggunakan asam alkohol ya. Asam alkoholnya itu adalah bisa 0,5, bisa 1%. Asam yang digunakan adalah HCl. Pak, boleh nggak pakai asam asetat? Boleh, tapi waktunya lebih lama. Pak, boleh nggak pakai H2SO4? Secara teori boleh, tapi saya belum pernah ada yang menggunakan H2SO4. Ya. Kemudian, kalau tadi bluing, pakai apa bluing? Bluing itu menggunakan litium karbonat. Berapa persen? 1%. Boleh nggak lebih? Boleh. Ya, nggak ada masalah tuh. Mau lebih pun nggak masalah. Tapi hati-hati, penggunaan litium karbonat itu seperti sabun. Jadi kalau kita terlalu tinggi konsentrasinya, terlalu lama ngerendamnya, itu akan menyebabkan jaringan rontok. Kapan selesai bluing itu dilakukan? Setelah intinya atau preparatnya itu memiliki kesan warna biru. Dah, itu cirinya. Itu waktunya ya, kadang-kadang 1 menit, kadang-kadang 2 menit, tergantung dari persentasenya. Nggak ada litium karbonat, kita bisa pakai apa? Itu di soal hukum ya, suka keluar tuh. Soal ATLM membuat suatu pewarna hematosnya eosin. Di dalam laboratorium ternyata larutan litium karbonat habis. Apa pengganti dari litium karbonat? Maka penggantinya adalah urea. Oke ya, kita bisa pakai urea tuh. Tidak ada urea gimana? Ya udah, kita pakai air hangat. Karena air hangat pun dapat merubah struktur dari hematosin menjadi warna biru. Ya, itu beda-beda tuh. Oke, lanjut ya. Udah sampai eosin, biasanya 3 menit nih waktunya. Ada yang 1 menit tergantung tingkat freshnya dan konsentrasinya. Habis itu baru kita lakukan tahap selanjutnya. Cuci dengan alkohol, bukan lagi dengan air, tapi dengan alkohol 70, kemudian dilakukan dehidrasi, ditingkatkan lagi alkohol 70, 95, 95 absolut. Biasanya gitu ya. Tapi ada yang juga yang 70, 95 absolut absolut. Ada yang begitu. Silakan saja. Yang penting kalau rehidrasi dimulai dari alkohol absolut, tapi kalau dehidrasi akhirnya wajib absolut. Pak, ada rumah sakit tuh yang dehidrasinya nggak sampai alkohol absolut. Boleh nggak? Boleh. Tapi, tapi nih, sebelum masuk ke tahap clearing, setelah dehidrasi ini kan ada clearing nih. Sebelum masuk ke tahap clearing, jaringan wajib kering. Ya, ada tuh rumah sakit di Jawa Barat tuh yang dehidrasinya nggak pakai alkohol absolut. Tapi akhirnya sama sampai 95. Ketika sudah di alkohol 95, jaringan dikeringkan di oven. Ketika sudah pasti kering, baru masuk ke clearing agent atau silol, kemudian dimonting. Tutup dengan bisa pakai entelan, bisa pakai Canada Balsam. Itu kalau yang sil silel base, ya. Ada yang pakai water base bisa. Pakai apa? Misalnya pakai gelatin, pakai albumin, ya, yang mudah putih telur itu bisa. Ya, itu yang disebut dengan mounting agent, ya. Nah, ini yang dilakukan untuk di pewarnaan dasar. Oke, perlu nggak dilakukan cleaning agent? Wajib, karena clearing agent itu adalah larutan yang digunakan sebagai media perantara dengan mounting. Mohon maaf, bukan wajib. Bagusnya iya. Tapi kalaupun nggak wajib bisa. Jadi habis dehidrasi, kita keringkan. Wajib kering ya, kalau mau tampak clearing. Baru kita tutup dengan mounting yang sudah diencerkan dengan silo. Tapi kalau dia dari awalnya baru buka, biasanya udah encer tuh. Dari, dari jaringan yang sudah dikeringkan, baru ditutup dengan silo. Bisa. Ya. Jadi tidak ada masalah. Itu hanya sekedar teknis. Tapi saya ulang kembali, saya harus mengajarkan dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang sebagai seorang pelajar yang nanti akan mengikuti UKOM, ya. Yang satu adalah sebagai tenaga
pelayanan. Karena kalau pelayanan itu nggak boleh mutlak sama kayak teori itu. Oh, nggak ada clearing, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa dilakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu baru kita amati. Mana itu yang namanya kolagen, mana itu serat elastin, ya. Tapi kalau untuk HE nggak bisa bedakan tuh elastin dan kolagen. Mana itu pembuluh darah, eritrosit, dan lain sebagainya. Itu baru kita amati. Oke. Nah, ini baru kita lihat apa kontrolnya. Kontrolnya itu seringkali untuk di lab PA itu menggunakan appendix. Itu yang paling sering kali. Kenapa appendix kita gunakan? Karena appendix itu memiliki struktur yang baik dan warna yang kontras ketika kita berikan pewarna hematosin eosin. Kita bisa lihat pembuluh darah di situ, kita bisa lihat epitel di situ, kita bisa ngelihat jaringan lainnya. Itu bagus hasilnya lebih kontras. Ya, tapi boleh nggak pakai yang lain? Boleh, tergantung dari apa target pembacaannya. Ya, tapi kalau untuk kontrol kualitas dari preparat di lab histo biasa itu adalah appendix, ya. Oke, ini yang hepar contohnya ya, dan seperti ini. Oke, selesai. Ada pertanyaan dulu? Kita masih ada yang lain soalnya. Kita sampai jam berapa sih? Tania, Sampai sampai jam jam berapa satu dulu? Pak. Oke, ada mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanya nggak? Udah paham? Saya lanjut nih ke yang lebih rumit. Lanjut ya. Lanjut dulu Pak. Jadi kalau tadi kita sebutkan pewarnaan hematoksin adalah pewarnaan dasar yang hanya melihat morfologi dari inti maupun sitoplasma. Karena kita tahu ya, kalau ada masalah di dalam suatu sel, bisa dilihat dari perubahan morfologi inti maupun perubahan morfologi sitoplasma. Oh, intinya lebih pekat nih, hati-hati. Harus saya sebutkan hati-hati. Kalau kalau pekat, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hematoksilinnya, pewarnaan hematoksinnya nggak bagus secara teknis. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pasiennya emang sakit tuh, ya. Makanya setiap pewarnaan itu harus ada kontrolnya untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan tidak salah secara teknis, ya. Jadi misalnya nih, Pak, saya pernah dapat soal gini. Soal TLM membuat suatu preparat yang berasal dari usus seorang penderita kanker kolon yang diminta untuk pewarna hematosin eosin. Hasil dari pewarnaan menunjukkan seluruh inti terlihat pekat. Apa penyebab dari kasus tersebut? Oh ya, kita harusnya kalau yang ini pakai polling ya, kita buat kuis ya, biar rame, biar tertunduk. Ngedepan lah kalau ada kesempatan. Ya, saya ulang. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada soal, seluruhnya berwarna ungu pekat atau berwarna pekat. Kalau ada kalimat seluruhnya berwarna pekat, berarti yang salah adalah teknisiannya, atau laborannya, atau analisnya, atau TLM-nya. Kenapa? Karena ketika ada orang terkena cancer, nggak mungkin seluruhnya berwarna pekat intinya, ya, karena dia ada batasnya tuh. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Satu, diferensiasi kurang lama, ya, karena kalau hematoksilin itu ketika kita lakukan 10 menit sama 20 menit itu nggak akan jauh beda tuh warnanya tuh. Karena dia punya ikatan optimal, bukan yang terus menempel, bukan. Ya. Nah, ketika gelap pekat tadi satu apa yang harus dilakukan? Perlama waktu diferensiasi. Ya, itu kalau ada soal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan pewarnaan yang lebih rumit. Jadi, tadi saya sebutkan ada pewarnaan
Halo, udah masuk? Halo, Ya Masih udah udah ya? Pak. Pak. Ya, Sorry. Pak. Udah Pak. Tadi Apa? sempat close ya? Iya, Oke, sorry. Udah masuk ya? udah Pak. Sudah. Oke, saya ulang lagi. Jadi, kalau tadi kita baca tentang pewarnaan dasar, maka kita lanjut saatnya dengan pewarnaan lanjutan, yaitu pewarnaan histokimia, ya, karena maksudnya seperti ini. Nah, pewarnaan histokimia ini tidak seperti pewarnaan dasar yang hanya melihat morfologi, baik itu inti maupun sitoplasma. Tapi untuk pewarnaan histokimia ini, kita mewarnai komponen di luar dari inti maupun sitoplasma. Dan biasanya targetnya tergantung dari jenis penyakit. Contoh misalnya, ada orang kena kanker kulit misalnya gitu. Apa yang dilihat? Dilihat kolagennya misalnya gitu. Ada orang yang terkena penyakit apalagi ya tadi kanker kulit misalnya kolagen, elastin. Kemudian ada orang terkena penyakit di heparnya misalnya karena sering minuman keras atau terkena hepatitis, maka pewarnanya bukan lagi melihat inti maupun sitoplasma, tapi melihat sejauh mana penyakit itu mempengaruhi metabolisme tubuh, ya. Nah, kalau sudah arahnya bagaimana penyakit tersebut mempengaruhi metabolisme tubuh, mempengaruhi enzim tubuh, mempengaruhi eh, jaringan ikat tubuh, maka kita tidak bisa lagi menggunakan pewarnaan dasar. Kita hanya bisa menggunakan pewarnaan histokimia. Jadi, kalau kita secara harfiahnya menyebutkan apa itu pewarnaan histokimia, maka kita ambil dua kata, ada histo, ada kimia. Histo adalah jaringan, kimia adalah senyawa kimia atau struktur kimia. Jadi, pewarnaan histokimia adalah pewarnaan yang ditargetkan berdasarkan sifat kimia dari jaringan tersebut atau dari komponen jaringan tersebut. Nah, ini dulu kita. Oke ya, lanjut ya. Saya ulangi tadi pewarnaan histokimia berarti targetnya adalah eh, senyawa kimia yang ada dalam jaringan. Oke, nah pertama yang sering digunakan di laboratorium. Nah, ini juga kemarin ada permintaan dari dokter SPPA se-Indonesia ya. Itu seorang TLM wajib bisa melakukan pewarnaan pas nih. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi apa itu pewarnaan pas? Ada berapa yang disajikan di stokimia ini? Ada pewarnaan glikogen, kolagen, fiber, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pewarnaan pas. Pewarnaan pas ini adalah suatu pewarnaan atau metode pewarnaan yang digunakan untuk mendeteksi glikogen dalam jaringan seperti hati, otot, jantung, dan rangka pada jaringan yang difiksasi oleh formalin atau yang dipotong oleh teknik potong beku. Jadi, kita bisa nih gunakan pewarnaan pas ini untuk preparat yang dibuat dengan teknik potong beku ataupun teknik parafin ya atau yang sudah diformalin. Apa saja target dari pewarnaan pas ini? Yang pertama adalah glikogen. Kemudian yang kedua adalah musin dan yang ketiga adalah jamur. Di mana semua ini baik itu glikogen, musin, jamur itu akan berwarna magenta sedangkan inti akan berwarna biru. Itu target ya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari pewarnaan pas ini? Pas ini singkatan dari periodic acid shift. Jadi ada dua komponen di sini, yaitu asam periodik dan pewarna shift. Prinsipnya adalah asam periodik yang diteteskan pada jaringan menyebabkan terjadinya oksidasi kelompok glikol. Hasil oksidasi kelompok glikol ini akan membentuk dialdehid. Ketika dialdehid ini direaksikan dengan
fuksin yang dilarutkan dalam asam sulfur atau yang kita sebut dengan SIF, ya. Jadi SIF itu adalah sulfur fuksin. Jadi fuksin yang dilakukan dalam sulfur. Sehingga reaksi antara dialdehid dengan SIF tadi itu membentuk warna atau menghasilkan warna magenta. Ya, harus ingat ya prinsip-prinsipnya ya. Setahu saya berapa tahun yang lalu suka keluar tuh soal hukum di D4 tuh ya. Nanti kalau saya masih diminta untuk buat soal hukum D4, biasanya saya keluarkan nih soal ini. Oke, kita lanjut. Sekarang, kalau kita bicara tentang periodik asid, apa persiapannya? Persiapannya adalah satu. Kalau kita menggunakan blok parafin atau jaringan yang dibuat dengan teknik parafinisasi, maka fiksasi bisa saja menggunakan formalin. Mau NBF yang bagus, 10% netral formalin boleh. Mau hanya formalin saja tanpa ada buffer pun nggak masalah. Kemudian, berapa ketebalan yang dilakukan? Ketebalan mikrotom atau ketebalan pita jaringan yang dibuat itu adalah 5 mikron. Oke ya. Kemudian kontrol positifnya apa? Usus, ginjal, atau hati. Ya. Nah, untuk apa si mana si kontrol ini harus ada? Jadi gini, kalau saya membuat suatu preparat, contoh ya, saya punya pasien. Ini warnanya katakan pasien. Maka saya wajib, kok hilang? Saya punya preparat, katakan ini preparat pasien. Kemudian saya lakukan pewarnaan pas. Ini hasil aja ya. Saya sebutkan hasil. Siapa yang menjamin bahwa hasil ini bagus? Yang menjamin hasil ini bagus itu adalah kontrol. Jadi kontrol pun harus kita lakukan. Ketika hasilnya bagus, maka kita boleh baca nih hasilnya. Ya. Sama ketika kita mau melakukan pemeriksaan apa hmm, apa test pack lah gitu ya. Kan ada C ada T kan. Kita nggak mungkin menyebutkan positif jika yang muncul hanya T tanpa C. C-nya pasti harus muncul tuh. Kalau C-nya muncul, baru kita boleh baca tuh. Kalau ada T berarti positif, kalau nggak ada T berarti negatif. Tapi kalau muncul T tapi C-nya nggak muncul, berarti nggak boleh tuh kita baca. Sama persis dengan histokimia. Kita nggak boleh nih, kita buat preparat pas pada pasien, tapi kita tidak diikuti dengan kontrol. Nggak boleh. Jadi harus ada nih, dua-duanya tadi. Jadi kalau ada pasien, diambillah sampelnya, maka kita potong lagi nih usus yang positif. Nanti kita dampingi dua tuh. Mana yang kita baca? Kontrol dulu kita baca. Kalau hasilnya bagus, baru kita baca yang pasien. Ya, nah itu yang sering kali terjadi di lab. Kenapa? Nggak pernah pakai kontrol. Ya, harus sebutkan hati-hati aja. Ya, karena inilah yang menyebabkan kayaknya perlu dipecah gitu ya. Lab itu antara PK sama PA karena emang sudah eh, besar si keilmuannya. Oke ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya kontrol larutan. Oke ya. Oke, sambil apa? Nanti saya akan coba nanya ya. Kontrol larutan ini adalah kita memastikan nih bahwa shiftnya masih baik atau tidak. Gimana cara memastikan itu baik atau tidak? Kita ambil nih formalin yang pekat ya, yang 37% itu ke dalam kaca logil atau beker terserah lah. 10 mili misalnya gitu. Kemudian kita berikan pewarna shift, kita tetes tuh. Ketika berubah dengan cepat itu si formalin tadi menjadi merah keunguan, itu menunjukkan reaksifnya masih bagus. Tapi kalau ternyata ketika kita tetes lambat tuh munculnya, atau ketika ditetes bukannya jadi merah keunguan, kok jadi biru keunguan tuh.
Nah, kalau seperti itu berarti shiftnya nggak bagus. Jangan dilakukan. Jangan dibuat tuh preparatnya. Ya, itu yang kadang-kadang sering terjadi. Ya, oke. Kemarin saya udah pernah saya tanya eh kontrolnya Gimsa, udah. Oke, nanti ya saya di akhir kan saya coba nanya nanti. Gantian nanti saya nanya. Kita lanjut. Nah, bagaimana prosedur untuk pewarnaan pas itu? Prosedur pewarnaan pas yang pertama adalah deparafinisasi dan hidrasi. Sama kayak awal tadi, kayak HE sama. Ketika sudah sampai hidrasi sampai ke aqueous, maka tahap selanjutnya adalah tetesi dengan 0,5% asam periodik selama 5 menit. Habis itu kita cuci nih dengan air mengalir dengan air aquades. Kadangkala ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Ya, kalau eh, di labnya pakai AppCam tuh, yang bagus tuh, itu biasanya mintanya 3 kali tuh. Habis itu baru kita tetesi lagi dengan pewarna shift. Nanti sambil menunggu 15 menit, itu preparat akan berubah menjadi warna pink muda tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa berjalan tuh pewarna shiftnya. Setelah itu, buang kelebihannya, baru cuci dengan air hangat. Nanti akan berubah menjadi warnanya pink gelap selama 5 menit. Kemudian kita tetesi dengan Meyer hematoxylin selama 1 menit. Kemudian dicuci air mengalir lagi selama 5 menit untuk membuang kelebihannya. Kemudian tahap selanjutnya adalah dehidrasi dan mounting. Nah, ini tahapannya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan pewarnaan periodic acid atau pas, sorry, yang pertama adalah asam periodiknya tidak kita kontrol tuh. Shift kita kontrol, bagus warnanya, tetesin formalin langsung. Hematoxylin kita cek bagus. Tapi kadangkala asam periodiknya yang kita cek nggak bisa tuh. Gimana cara kita ngecek asam periodik berarti? Nah, cara ngecek asam periodik itu Anda ambil, Anda ambil preparat yang sudah diwarnai dengan hematoxin eosin, tetesi itu dengan asam periodik. Kalau menjadi pucat si intinya dan mulainya berubah dulu asalnya ungu jadi merah, kemudian pucat, berarti itu asam periodiknya berjalan. Tapi kalau ketika kita tetesi dengan asam periodik tidak berubah warnanya, berarti asam periodiknya yang salah. Ya, hati-hati nih. Kalau dia apa? Di soal hukum ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari pewarnaan periodik asid ini, dia bisa mewarnai glikogen pada hati seperti di sebelah kanan. Ini kita bisa lihat bintik-bintik. Nah, kadangkala yang jadi masalah itu, ketika kita tidak melihat kontrol positifnya berupa hepar, nanti ini bisa saja sitoplasma menjadi merah semua, magenta semua. Tidak berbentuk bintik-bintik begini, tidak berbentuk butiran, tapi merah, magenta keluar. Nah, kalau magentanya keluar, tapi tidak berbentuk bintik-bintik seperti ini, berarti salah tuh. Kenapa salah? Berarti shiftnya itu sudah mulai rusak. Ya, atau bisa saja terjadi terlalu lama tuh perendaman di shiftnya dan menjadi susah untuk hilang. Ya, makanya saya selalu tekankan informasi safety mudah-mudah tapi kita apa ya sulit di harus benar teliti gitu. Karena banyak sekali penelitian yang saya lihat atau sampel hasil di lab itu yang saya lihat pewarna pas tuh kok sitoplasma merah, tidak butiran-butiran. Kalau tidak butiran seperti ini berarti salah. Ya, maka itu harus ada kontrolnya. Sedangkan yang kiri ini adalah hati, ginjal.
Ya, yang kanan hati, yang kiri ginjal. Ini kita bisa melihat dari glomerulusnya nih. Membran glomerulusnya itu kelihatan lebih tebal, lebih merah. Nah, makanya fungsinya adalah salah satunya mewarnai membran glomerulus. Ya, oke. Nah, tadi saya sebutkan kenapa harus 5 mikron. 5 mikron atau 6 mikron itu adalah rekomendasinya. Saya kadangkala nih, nanti silakan tanya aja ya temennya yang kerja di lab VA ya, temennya. Kira kadangkala seorang TLM itu tidak melihat SOP, tapi seringnya merasa bisa gitu. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung. Contoh gini, Pak, saya bisa loh motong preparat 3 mikron. Pak, saya bisa motong sampai dengan 2 mikron. Betul sulit, motong 3 mikron, 2 mikron itu sulit. Tapi jangan sampai karena dia bisa motong sampai dengan 3 mikron tuh, semua pewarnaan, semua jaringan dia potong semua 3 mikron. Itu yang kadang-kala terjadi gitu. Jadi kita harus lihat, oh kalau pewarnanya pas nih, minimal berapa? 5 mikron. Rentangnya berapa? 5 sampai 7. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan. Karena kalau misalnya ternyata terlalu tipis, apa yang terjadi? Ya sebelah kanan nih terjadinya. Kita nggak bisa melihat mana glikogennya. Normal nggak? Karena sitoplasma terpotong sangat tipis gitu. Jadi butiran-butirannya hilang tuh. Tidak kelihatan saking pudarnya gitu. Ya, makanya hati-hati tuh untuk pewarnaan dari eh, si pas ini ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ada yang namanya pas diastase. Nih, saya akan gambarkan dulu untuk konsepnya seperti apa. Mana ya? Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan? Oke. Lihat. Jadi, Lihat. kalau kita sebutkan ada suatu pewarnaan, katakanlah saya ingin lihat glikogen nih, glikogen ya. Maka kita lakukan proses pewarnaan pas. Oke. Pas ini harus selalu disertakan dengan kontrol positif. Nanti baru kita sebutkan nih, saya sebutkan sampelnya. Hasil sampel ada dua kemungkinan. Apakah sampelnya itu negatif atau sampelnya positif? Yang jadi masalah adalah ketika sampelnya positif, apakah itu benar-benar glikogen atau bukan? Ya. Nah, untuk memastikan glikogen ini benar-benar dia glikogen, maka kita harus lakukan yang namanya pas diatase sebagai kontrol negatif. Jadi kalau hasil pasnya positif, lihat pas diastasenya. Betul nggak dia negatif? Kalau hasilnya dia negatif, shiftnya positif, maka dia betul-betul namanya glikogen. Tapi ketika pasnya positif, pas diastasenya juga positif, hasilnya nih, ya, sama-sama positif nih. Maka kita lanjut dengan apa? Dengan Alcian Blue. Ya, ini skematiknya nih. Jadi kalau hasilnya positif harus hati-hati tuh di dalam lab. Ini betul nggak nih ya glikogen? Atau bukan jangan-jangan ini musin gitu. Karena semuanya baik itu glikogen, musin ataupun tadi jamur itu akan terwarna magenta.
Nah, untuk memastikan apakah itu benar-benar glikogen, bukan musin, sebenarnya kalau di mana? Kalau di hepar aman, karena nggak mungkin dari musin tuh. Tapi kalau misalnya ada suatu cancer, sel kanker yang menghasilkan musin, kemudian kita lakukan pewarnaan pas, itu kita harus konfirmasi dengan Asian Blue. Karena kalau ternyata hasilnya positif, dan pas dia hasil positif, maka kita harus buat ASEAN Blue. Kalau dia hasilnya positif ASEAN Blue, maka dia benar-benar cancer yang menghasilkan musin. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti ada masalah di pewarnaan. Oke ya, ini skematiknya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut dengan, sudah mulai pusing? Ya, nah, nggak apa, mulai pusing nggak apa. Bagus berarti. Kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pas diastase. Nah, pas diastase sebenarnya prinsipnya sama, eh, prosesnya sama. Cuma kita lakukan pretreatment dulu. Jadi ada yang kenal alpha amilase juga dikenal sebagai diastase, adalah enzim yang biasa hadir dalam air liur. Tindakan ini untuk membelah alfa glukosida 1,4 yang terikat pada pati atau glikogen itu sendiri sehingga menghasilkan maltosa atau gula yang larut dan dextrin. Nah, kemudian dia larut dengan air yang diberikan pada sediaan. Jadi kalau saya sebutkan nih, ini apa sih habis ini? Saya lupa. Oke, prosedurnya ini seperti ini. Saya sebutkan ya prosedurnya ya. Jadi sebelum di nomor satu, sebelum di nomor satu itu ada yang namanya tahap pre-treatment untuk yang pas diastase. Apa itu pre-treatmentnya? Ditambah dengan enzim diastase. Cuma enzim diastase ini harganya mahal. Makanya kalau di rumah sakit, ketika ada pewarnaan pas diastase, maka prepar tersebut diludahi. Ya, nah, yang jadi masalah kadang-kadang gitu tuh. Preparatnya satu diludahi sebagai pas diastase, satu enggak tuh. Ya, yang udah pernah praktikum di nanti kita akan praktikum atau enggak kita lihat ya. Apa mungkin praktikum atau tidak, nanti siap-siap aja untuk meludahi preparat tuh. Jadi preparat diludahi nih. Biar apa? Biar enzim petialinnya atau diastase dalam mulut kita itu akan memecah glikogen itu menjadi maltosa. Jadi ketika sudah dikasih diastase baru kita cuci nih. Karena tadi saya sebutkan diastase itu memecah glikogen menjadi maltosa, ketika dicuci hilang glikogennya. Karena udah dicuci ya, udah dipecah, cuci nih, hilang tuh. Nah, kalau hilang, si periode asidnya udah nggak guna. Kenapa? Glikogennya udah hilang gitu. Makanya hasilnya pasti negatif. Ya, jadi itu teknik untuk pas diastase. Oke, mana nih nextnya? Oke, hmm, ntar ini kita buang dulu. Oke, nah ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah kalau dengan enzim yang diludahi tadi, warnanya menjadi tidak ada magentanya. Nih. Tapi kalau dengan enzim dia kelihatan lebih magentanya, ya, karena glikogen sudah mulai hilang. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam pewarnaan pas ataupun pas diastase? Yang pertama, intensitas warna tergantung dengan pemberian asam periodik dan juga shiftnya. Kalau target kita adalah membran basal, waktu perendaman di asam periodik bisa lebih lama tuh. Dan juga shiftnya juga lebih lama. Makanya dilihat tuh, seorang TLM menerima sampel yang berasal dari ginjal seorang pasien. Dokter ingin mengetahui apakah terjadi penebalan membran basal dari glomerulus misalnya gitu. Berapa waktu yang dilakukan pada pewarnaan pas rutin adalah adalah 5 menit. Misalnya begitu ya. Apa
perubahan yang harus dilakukan untuk melakukan pewarnaan tersebut. Mempercepat shift, mempercepat asam periodik, memperlama asam periodik, ya, menambah waktu hematoksilin, mempercepat pencucian. Nah, itu soal jawabannya. Ya, itu pilihannya, sorry. Nah, kalau seperti itu harus tahu. Oh, berarti kalau targetnya adalah membran basal, maka jawabannya adalah memperlama asam periodik. Ya, jadi itu harus tahu tuh. Karena soal hukum kalau kalau nih saya sebutkan benar-benar soal hukum yang benar, ya harus begitu gitu. Ya, lanjut. Fiksasi yang digunakan ketika jaringan tersebut hendak diwarnai dengan periodic acid shift atau PAS, maka tidak boleh menggunakan fiksasi yang mengandung glutaldehyde. Kenapa tidak boleh? Karena namanya juga ada glutaldehyde. Berarti ada aldehid di situ. Karena ada aldehid di situ, maka bisa menghasilkan nilai positif palsu. Ya, atau sebuah pewarnaan non-spesifik. Jadi nggak boleh nih kalau kita menggunakan lautan glutaldehyde. Oke, materi kita selesai untuk pas. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah mulai dungdeng kayaknya nih. Ya, Daru ya, double pusing Daru. Ya, ongkek mah Terbayang. terus. Hmm. Gimana Fajar? Pusing Fajar. Kali-kali lah yang sudah bekerja di lab ini, kali-kali apa masuk lab PA gitu, ngelihat lah, motong lah gitu. Lihat prosedurnya ya, saya belum baca semua hasilnya nih. Oke, Fajar, ada yang mau tanyakan Fajar silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Hmm. Tadi teh saya teh lihat ada teknik pemotongan beku itu teh apa ya Pak? Oke, teknik potong beku itu adalah teknik cepat yang dilakukan oleh seorang teknisi untuk melihat tingkat penyebaran terlebih dahulu. Itu yang di Rukmana di sana suka ada potong beku nggak? Siap, ada Pak. Pernah ikut nggak? Gak pernah Pak, itu kan petugas PA sama dokternya Pak di OKA. Iya, ikutlah kali-kali ya. Saya sebutkan begini. Jadi kalau misalnya ada orang nih ya, saya sebutkan ya, contoh nih contoh. Ini sedang dioperasi nih ususnya nih, ya. Dibuka kan perutnya kan? Ya, Dibuka, nanti diambil nih kolonnya. Nah, si dokter itu harus bisa membaca cepat batas antara kedua usus ini. 30 menit harus selesai. Kenapa? Karena pasien itu tidak ditutup nih perutnya. Tetap terbuka tuh perutnya. Kalau kata dokter di sini bersih, di sini kotor, maka dokter akan nelpon ke ruang bedah. Tolong potong lagi yang bagian dalam. Nanti pasien dipotong lagi tuh. Kalau kata dokter bersih-bersih baru tutup. Itu harus bilang potong cepat atau potong beku. Jadi dengan disemprot nitrogen cair atau CO2, kalau pakai konvensional zaman dulu ya, kalau dulu sama kayak CO2, itu jaringan beku, langsung kita potong. 30 menit harus beres tuh. Karena pasien udah benar-benar terbuka. Makanya kenapa kita sering kali melihat kenapa ya cuma diambil appendix doang gitu. Terus sampai jam-jaman tuh. Karena ketika dibuka itu appendix kirimkan tuh ke lab PA tuh. Dicek nih di sininya nih. Ada sebaran nggak infeksi? Ada sebaran nggak kankernya? Kalau nggak ada, tutup. Kalau masih ada, ambil lagi. Karena tingkat kematian pada penderita kanker itu bukan karena biopsinya. Sorry, bukan karena kankernya. Tapi biasanya karena biopsinya. Sorry ya, ini saya agak tutup on cam dulu. Lagi ini, posisi kagok. Ya, jadi tingkat kematian penderita kanker itu sebenarnya bukan karena sel kankernya tuh. Tapi karena metastasisnya. Dia nyebar. Salah satu penyebab menyebarnya sel kanker itu ketika di sini ada kanker, kepotong pembuluh darahnya.
ya, dia masuk ke pembuluh darah, tapi tidak segera diambil nih, kemudian tutup ya, disambungin tuh, udah, tinggal tunggu aja tuh. Biasanya kanker akan nyebar kemana-mana tuh. Makanya jangan sampai ada masa tumor, masa kanker itu yang pecah. Kalau masa tumor, masa kanker itu pecah, nah udah, harus segera ditindaklanjuti. Karena kalau tidak nyebar dan itu bisa kemana-mana, ya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya ada namanya teknik potong beku untuk menghindari itu. Kalau ada rumah sakit, Pak, saya ada eh, ruang operasi, tapi nggak ada teknik potong beku. Nah, itu kalau untuk yang penyakit-penyakit tanpa diagnosis cancer mungkin aman ya. Tapi kalau misalnya ada pasien dengan kemungkinan cancer, itu khawatir kalau saya. Khawatirnya apa? Takutnya ada penyebaran. Karena bisa jadi nih ada kasus nih, pasien diambil payudaranya yang sebelah kanan. Nggak dicek tuh potong bekunya tuh, teknik potong beku. Akhirnya kansernya nyebrang tuh, pindah ke sebelah kiri tuh. Nanti ketika mumpung untung kelihatan di sebelah kiri misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dipotong, tiba-tiba kita tidak lihat tuh, tidak ngelihat, tidak dilihat tuh apakah ada sebaran atau tidak. Pokoknya tutup aja habis operasi. Pokoknya nggak perlu kita cek lah penyebarannya karena merasa yakin. Ditutuplah itu. Apa yang terjadi? Ada pasien yang tiba-tiba nyebarnya ke kanker paru-paru. Jadi awalnya kena kanker payudara, sekarang didiagnosis kanker paru-paru. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, ketika dipotong tuh payudaranya, ada masa kanker yang terpotong, dia masuk ke pembuluh darah, dia tinggal lari tuh. Mau kemana dia nempelnya. Itu yang bahaya ya. Oke, lagi? Ya kalau ini mah cerita yang tadi saya sebutkan tuh kisah nyata ya. Jadi bukan teori, tapi itu saya yang melihat sendiri realnya. Ya, Ira, mangga. izin bertanya, Pak. Ini kan harusnya proses pas dia harusnya glikogennya kan nggak ada ya, Pak ya, karena dia kontrol negatif. Dan kalau tadi di grafik Bapak itu ada kan glikogen. Nah, itu faktor apa yang bisa menyebabkan glikogen itu positif pada pas diatase, Pak? Oke, pada saat proses pas diastase ada dia maka kemungkinan itu ada penghasil mukus ya ada itu satu kalau tapi kalau kesalahan teknis bisa jadi kita tahu bahwa enzim itu rusak oleh cahaya, makanya ketika diludahi itu preparat itu harus terhindar dari suhu yang tinggi dan juga dari cahaya. Biasanya ditutup tuh, ditutup. Kalau dulu saya di UGM ya, itu ditutup tuh, ditutup sama kayak tutup panci gitu ya. Gitu. Tapi pastikan suhunya terlalu panas. Karena kalau suhunya tinggi, terpapar mataharinya sering, ya, itu akan menyebabkan enzimnya rusak. Ketika enzim rusak ya tidak berperan, tidak akan berpengaruh. Hasilnya merah, ya. Jadi ada dua tuh, dua apa? Dua penyebab. Satu tadi saya sebutkan, satu memang ada sel penghasil mukus, hasilnya positif. Yang kedua adalah tadi ya teknis yang salah. Oke, ada lagi? Habis ini ada kuliah lagi? Ada Pak, Jam berapa? jam 1 sampai Satu. Oke. jam Berarti setengah kita sudah selesai ya. Saya takutnya saya berdosa karena kalian nggak sholat duhur nanti. Saya kasih waktu 15 menit untuk sholat duhur ya. Bisi jual jadi dosa. Ngajar ngajar pira dosa anak gede. Ya, oke. Saya baca dulu untuk ininya, materinya nanti saya kasih ketika akhir ya. Karena filenya ini sampai dengan akhir histokimia. Oke ya. Oke, makasih. Selamat belajar. Mohon maaf saya off cam gitu ya. Kali-kali lah ya jadi dosen off cam ya. apa-apa. Enggak, selamat belajar, selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.